بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بعد. Ustaz, mengambil dari apa yang telah antum sampaikan, mungkin ada saya perlu sampaikan ini dari beberapa SMS. Bagaimana Ustaz untuk menghilangkan was-was dengan kemunafikan jika terkadang kita sedang turun dalam sebuah amalan ibadah dan rasa ketakutan akan balasan orang munafik di akhir zaman? Demikian Ustaz. Ya, pertama berdoa kepada Allah jauh dari kemunafikan. Kemunafikan ini berbahaya, sangat berdampak ketika di tengah-tengah ujian. Berapa banyak orang berbalik dari kebenaran karena memang ia masuk ke dalam kebenaran tersebut tidak ikhlas pada Allah, sehingga ia berbalik, sehingga terjadilah su'ul khatimah, buruknya khatimah, buruknya penghabisan. Banyaknya orang-orang yang seperti itu biasanya tidak dialaskan dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan yang kedua, benar-benar masuk kepada agama Islam yang benar ini sepenuh hati dengan keikhlasan. Ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan surganya, hanya sebatas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerti akan hakikat tujuan hidup. Bahwa agama ini bukan pura-pura, subhanallah. Orang-orang yang, dan na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, seseorang yang amalan zahir nampakkan baik, tapi amalan batinnya subhanallah jauh dari agama yang benar. Dan ini kita, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal-hal yang seperti itu. Dan yang keempat, selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tolong kokohkan hatiku di atas agamamu. Doakan itu, ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Wahai Zat yang memutar-mutarkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi yang kita takutkan adalah kemunafikan itu. Apakah kita beragama dengan benar atau tidak? Bukan amalan zahir. Amalan zahir sulit dideteksi. Mungkin kita beramal untuk orang lain, akan tapi amalan batin kita sendiri yang tahu. Dan itu adalah dasar bahwa kita beriman kepada Allah atau dasar kita munafik kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika seandainya ia baik, maka baiklah seluruh amal. Jika seandainya ia buruk, buruklah seluruh amal. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Bukhari, bahwasanya sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk surga sehingga tidaklah antaranya dengan surga tersebut kecuali satu depa, kemudian kitab mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk. Dan seseorang beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga antaranya dengan neraka tersebut hanya tinggal satu depa, kemudian dia beramal dengan amalan surga, kemudian ia masukinya. Alangkah dekatnya surga dan neraka bagi seseorang yang menyebabkan ia masuk surga. Orang yang beramal sehari-harian surga, amal baik, kiranya masuk neraka. Kenapa penyebabnya? Berkata Ibnu Rajab, penyebabnya adalah masalah hati. Beragama dengan hati. Yang satu beragama niatnya buruk, yang satu tidak. Benar-benar ikhlas pada Allah. Maka mulailah kita tanamkan bahwa beragama ini benar-benar untuk Allah, karena Allah sepenuhnya, bukan mengharapkan ridha manusia, bukan mengharapkan pujiannya, bukan karena kemasyhuran dan semacamnya. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin.